Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. wudunya batal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun berada, Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di 12 Ramadan ini kembali kami menyapa Anda dalam program live interaktif Fatwa TV, bekal muslim fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kekuatan, kesempatan untuk berpuasa dan memperbanyak ibadah di bulan Ramadan ini. Kemudian salat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri taulan kita Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pemirsa, alhamdulillah program kali ini kita masih bersama Ustaz kita Dr. Muhammad Arifin Badri hafizahullah taala, yang guru kita ini merupakan wakil merangkap anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan alhamdulillah Ustaz sudah bersama kita hadir di studio kita. Sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ustaz. Ahlan marhaban fik. 12 Ramadan ini gimana Ustaz kabarnya? Subhanallah, tidak terasa ya. Tidak terasa Ustaz. Sepertiga Ramadan telah berlalu, seakan-akan baru kemarin kita Ramadan. Iya, subhanallah. Anak kira tadi kita baru hari keempat Ramadan. Ya, sudah 12 Sudah ya? 12, Masya Allah. Hampir Tidak terasa. setengah Ustaz. Betul. Safar Ustaz insyaallah ya. Insya Allah sama. Insya Allah. Tidak mudik saya. Dia mudik. Barakallahu fikum Ustaz. Barakallah. Ya, demikianlah pemirsa, alhamdulillah Ustaz dalam keadaan baik, dan tentunya kita selalu doakan asatizah kita, guru-guru kita agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, umur yang berkah, agar senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Pemirsa, kita juga informasikan live interaktif kita pada kesempatan yang berbahagia ini juga disiarkan oleh beberapa stasiun radio, diantaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, ada Radio Sago FM Sumatera Barat, ada Radio Gema FM Bontang, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, ada Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tenggaran, kemudian Radio Mas FM Sragen. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum atas partisipasi dalam menyiarkan live interaktif kita pada kesempatan kali ini. Kami juga mengajak Anda untuk bertanya langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0331 544 6087, 0331 544 6087. Dan sebelum kita masuk kita jawab, kita minta Ustadz untuk menyampaikan nasihat pembuka. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ulama ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada manusia berupa nikmat lupa. Sehingga berbagai derita, berbagai hal yang menyakitkan yang pernah kita lalui itu, alhamdulillah terlupakan. Berhasil kita lupakan. Andai berbagai derita masa lalu itu tidak berhasil kita lupakan, niscaya kita akan sudah binasa jauh-jauh hari. Karena hanyut dalam duka, kesedihan, dalam rasa sakit, kecewa, amarah, dan seterusnya. Namun semua itu hanya sekejap. Dan berlalu. Tidak terasa. Karena itu, berbicara tentang nikmat lupa, maka sepatutnya kita introspeksi diri betapa sering kita menjadikan lupa itu sebagai makian. Kita anggap lupa itu sebagai suatu hal yang negatif. Sehingga kita selalu kecewa kenapa saya lupa. Kita menyalahkan orang yang lupa, padahal lupa itu adalah satu dari sekian nikmat Allah yang selama ini belum kita syukuri. Kita anggap itu semua adalah musibah. Tidaklah demikian. Faktanya tidak demikian. Dengan lupa kita bisa bertahan hidup. Hanya saja kadang kita mengkambing hitamkan lupa. Padahal sejatinya yang terjadi kita yang tidak cermat. Kita yang tidak rapih dalam bekerja. Meletakkan barang-barang kita tidak
sesuai dengan tempatnya yang seharusnya. Atau kita memang tidak punya tempat khusus dalam semua urusan kita. Meletakkan HP, meletakkan laptop, kunci, ataupun makanan, atau peci, semua di semua tempat. Berpindah-pindah, tidak ada tempat yang jelas. Akhirnya kita sering lupa. Karena tidak ada ketertiban dalam hidup kita. Demikian pula ketika kita berjanji dengan seseorang. Seringkali yang terjadi bukan lupa, tetapi karena tidak adanya perencanaan dalam hidup. Tidak ada janji itu dicatat, ditulis. Ketika kita beraktivitas sehari-hari pun demikian. Kita tidak mengawali hari kita dengan rencana yang baik. Kita tidak membuka kembali catatan kita, kan memang tidak pernah mencatat. Apa dan seperti apa kegiatan kita hari ini, apa janji kita pada hari ini. Andai semua itu kita catat, kita tulis. Karena itu sebagai suatu hal yang penting sehingga hidup kita tertib, hidup kita ini terencana. Niscaya kita akan sadar bahwa lupa itu betul-betul nikmat, bukan sesuatu yang perlu ditakuti atau dimaki bahkan naudzubillah. Tidak heran bila dalam hidup kita masih bergelimang dalam banyak dosa karena ternyata nikmat yang begitu besar kita anggap sebagai musibah. Bagaimana kita bisa bersyukur? Lain syakartum lazidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambahkan rasa syukur itu. Aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian dengan rasa syukur kalian. Sebagai imbalan atas rasa syukur kalian. Namun kalau yang terjadi bukannya bersyukur, justru nikmat Allah dimaki, nikmat Allah dianggap sebagai sesuatu yang buruk, maka ketahuilah inna adzabi lasyadid. Siksaku itu begitu pedih. Karena itu kaum muslimin dan muslimah. Dalam ayat lain Allah menegaskan wa in ta'udu nikmatallahi la tahsuha. Kalau engkau hitung nikmat Allah, engkau tidak akan kuasa menghitungnya. Kenapa? Karena terlalu banyak nikmat Allah yang kita akui sebagai nikmat saja. Kita lupa. Kenapa? Kita tidak pernah mencatatnya. Sejak kita lahir hingga kita hari ini, berapa juta kenikmatan. Tidak pernah kita catat. Karena kita berkata, buat apa dicatat? Apa untungnya? Padahal besar keuntungannya. Andai Anda mencatat semua nikmat yang Anda dapat di setiap hari. Sejak kita lahir, niscaya kita akan sadar bahwa nikmat Allah begitu luas. Nikmat Allah begitu banyak. Sedangkan rasa syukur kita, ketaatan kita sangat minim. Sangat minim. Ini salah satu trik, salah satu kiat agar kita bisa introspeksi diri. Kita lebih pandai menghitung kesalahan orang, kita catat agar kita tidak lupa. Tetapi kesalahan kita dan demikian pula kenikmatan yang Allah berikan kepada kita luput untuk kita catat. Akhirnya kita seringkali merasa sebagai manusia paling menderita di dunia. Manusia paling miskin. Manusia paling susah. Karena itu dalam satu konteks yang lebih sempit, saya ingin mencontohkan. Rasulullah SAW mengingatkan kaum suami untuk bersyukur kepada Allah yang telah mengaruniakannya seorang istri. La yafruq mu'minun mu'minah. Seorang mukmin tidak boleh, tidak halal, dan tidak pantas untuk memandang sebelah mata, menghina, menganggap rendah seorang istri. Tidak layak, haram itu hukumnya. Kenapa? In kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Kalau dia kecewa dengan satu hal, satu perangai, satu tindakan dari istrinya, pasti radhiya minha akhar. Pasti Allah masih memberi pada wanita tersebut hal-hal yang engkau pasti ridho dengannya. Ini satu contoh kecil saja. Ya. Dan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, "Ma anta in karihtumuhunna fa asan takrahu syai'an wa ja'alallahu fi khairan katsira." Bisa jadi engkau benci satu hal padanya, padahal pada istrimu itu terdapat banyak kebaikan.
Yang engkau sadari apalagi yang engkau tidak sadari. Terlalu banyak yang tidak kita sadari. Karena itu kaum muslimin muslimah, bersyukurlah punya nikmat lupa. Karena ternyata lupa itu bagian dari nikmat. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fikum. Ya, demikianlah para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, nasihat pembuka dari Ustadz. Semoga apa yang Ustadz sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kembali kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami, bertanya langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0331 544 6087, 0331 544 6087. Ya, Ustadz, kita bacakan pertanyaan. Baik. Ustadz. Ini masih soalan sisa dari safari dakwah ini, Ustaz, di Masya Madiun. Allah. Jadi sedikit keluar dari tema, Ustaz, atau mungkin keluar dari tema, Ustaz. Berkaitan dengan poligami ini, Ustaz. Oke. Ya, Ummu Azizan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, suami saya selalu membahas poligami. Mm-mm. Katanya poligami adalah salah satu solusi dari segala bentuk perselingkuhan di Indonesia. Menurut suami, dengan sumber kajian salah satu ustadz yang beristri 2, karena kesulitan poligami ini menyebabkan banyaknya perselingkuhan dan perzinahan. Mohon nasihatnya Ustadz. Jujur saya masih tidak mampu untuk dipoligami karena masih mudah cemburu. Jangankan dengan istri kedua, suami melihat wanita lain yang tidak berpakaian syar'i saja saya cemburu, Ustadz. Baik. Kalau masalah itu saya juga termasuk yang belum mampu buat poligami ya. Intinya kata orang biarlah merpati itu bernyanyi. Karena memang itulah hidupnya merpati. Ketika suami itu banyak berbicara tentang poligami, itu pertanda dia sedang membangun nyali. Karena sebetulnya dia tidak punya nyali itu. Sehingga Anda tidak usah takut masalah itu. Biarkan suami itu bernyanyi, bercerita tentang poligami. Karena orang yang berani itu tidak banyak bicara. Yang pemberani itu akan segera beraksi. Ketika suami Anda tidak berbicara tentang poligami, justru itu yang perlu diwaspadai. Karena itu pemberani yang mencari kesempatan saja, menunggu waktu, sedang menyusun rencana. Karena orang itu kalau fokus dalam semua urusan, dia akan banyak diam. Diam itu seperti dalam pepatah nenek moyang kita. Air beriak, tanda tak dalam. Air tenang, menghanyutkan. Jadi lebih khawatirlah dengan suami-suami yang diam dibanding suami yang berisik tentang poligami. Karena kalaupun dia kecemplungnya itu dangkal. Dia akan menyesali poligaminya. Itu kenapa? Ternyata dia tidak cocok, tidak mampu. Tapi suami-suami yang diam itu biasanya itu adalah air dalam. Berani misalnya. Itu pemberani. Dan itu faktanya seperti itu. Yang banyak bercerita, berbicara tentang poligami itu, ya sampai mati, ya hanya itu ya dapatnya gitu. Jadi ini pesan saya kepada kaum istri, selama suami Anda itu masih berisik tentang poligami, maka itu tipikal merpati. Bernyanyi, dia akan kembali lagi. Dia tidak akan kemana-mana. Tapi ketika suami Anda diam-diam saja, tersenyum pun tidak. Ada yang bicara fulan poligami, dia pun adem, cool, dia tidak senyum juga, komentar juga tidak. Maka itulah yang punya potensi kans untuk berpoligami. Wallahu a'lam. Kalau Ustaz ini yang gimana, Ustaz? Yang diam apa? Ini mulai. Barakallahu fikum, Ustaz. Jazakumullah khairan. Ya, demikianlah kepada Ummu Azizan. Jazakillah khairan barakallahu fik atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada ibu yang bertanya, keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali kami mengajak Anda di sisa waktu yang ada ini untuk bertanya langsung kepada kami melalui layar interaktif 0331 544 6087, 0331 544 6087. Kembali Ustaz, kita bacakan pertanyaan. Ya, ini di luar tema juga kan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dari Ibu Enyata Afan, pertanyaan di luar tema, mohon nasihatnya bagaimana hukumnya menundukkan pandangan bagi suami maupun istri karena begitu susahnya mengingatkan suami untuk menjaga pandangan dan mengarahkan pendengarannya dari hal-hal yang haram seperti melihat foto-foto atau memandang langsung akhwat lain, mendengarkan musik dan lain-lain. Saat ini suami duduk di majelis. Oh, ini ketika itu Ustaz. Semoga dengan nasihat Ustaz suami terbuka hatinya dan mendapat hidayah. Baik. Barakallahu fiik wa atabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Dalam hidup ini memang banyak masalah. Karena memang hidup itu adalah kumulasi dari masalah. Masalah itu
ada yang memang nyata, ya, ada yang masalah itu dibuat-buat, memang ulah sendiri. Ya. Para pemuda yang tidak punya istri, mereka adalah orang yang sedang bermasalah karena memang tidak punya tempat penyaluran. Tapi bagi yang sudah berkeluarga, bersuami atau beristri, maka bisa jadi masalah itu belum selesai karena memang porsinya bisa jadi 2 ataupun 3. Sehingga masalah dia belum terjawab, masalah dia belum terpenuhi kebutuhannya karena dia baru punya 1. Tapi ada orang yang memang porsi dia hanya 1. Porsinya hanya 1, tipikal ya yang di depan inilah kira-kira. Itu kalau masih juga tengok kanan tengok kiri, itu mau mencari masalah. Tidak ada masalah, dia cari masalah. Nah ini solusinya adalah harus diingatkan, dinasihatin agar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena setan tidak akan pernah kehabisan ya cara untuk menjerumuskan kita dalam kehinaan dunia ataupun akhirat. Yang kedua, adanya hasrat untuk melihat yang lebih muda, yang lebih cantik, itu pertanda dia masih normal, masih sehat. Sehat. Iya. Maka bersyukurlah di satu sisi, berarti suamiku sehat. Karena ketika mendengar suara yang merdu dia tertarik. Melihat yang cantik dia masih tergoda. Berarti itu masih sehat. Namun itu pertanda bahaya. Artinya suami kita berada dalam satu posisi yang berbahaya. Bisa jadi terjatuh dalam perzinaan dan yang lainnya. Maka ingatkan, ajak, sadar, diskusikan. Dan yang kedua solusi yang harus dilakukan, kadangkala tindakan itu karena rasa butuh. Karena selama ini dia tidak pernah mendengarkan kata-kata yang merdu dari istrinya. Istrinya hanya ngomel saja, istrinya hanya menuntut saja, istrinya hanya berbicara tentang hal-hal yang menjadikan suami tidak merasa nyaman ya. Dia mungkin belanja terus pikirannya, keluh kesah ini itu. Padahal suami itu butuh juga suara merdu, istri berdendang di depan suami. Kan butuh, itu kebutuhan yang bisa jadi selama ini belum pernah, mungkin sangat jarang ya dipenuhi oleh istri. Sehingga kebutuhan ini tidak terpenuhi. Seperti halnya kenapa suami masih juga jajan di warung? Karena di rumah tidak disediakan makanan. Kalaupun ada makanannya tidak variatif atau makanannya kurang enak. Kalau suami itu sudah kenyang, maka tidak pengen suami itu makan di warung. Ya cukup udah kenyang. Kalaupun diajak makan, loh kan udah makan tadi, udah kenyang. Justru malah suami yang heran, kok masih ngajak makan lagi, udah makan kenyang gitu ya. Nah, istri harus introspeksi juga. Sudahkah selama ini berkata-kata yang merdu, berdendang di depan suami, menjadikan suami tidak pengen lagi mendengarkan suara orang lain. Tapi ketika di depan istri kerjaannya hanya mengumpat, menyalahkan, menuntut, maka kebutuhan suami terhadap suara-suara yang merdu akhirnya dipenuhi dengan cara apa? Musik, dengan penyanyi, dengan suara orang yang di luar yang mungkin terasa lebih merdu. Di rumah saja, contoh sederhana, kalau istri menyajikan makanan itu dengan suara yang datar, itu sudah beruntung. Makanannya sudah siap, segera disantap katanya. Itu sudah di meja. Tapi kalau di warung, sekedar di warung saja, silakan Papa, mau makan apa? Ada yang bisa dibantu, apalagi di rumah makan yang masih menyajikan para musaji masih muda. Ini akhirnya menjadikan suami itu, oh ternyata enak juga ya disajikan makanan dengan kata-kata yang lembut, yang merdu. Ketika di rumah makanannya sih enak, tapi mana kan udah dimasak, tidak sekali dimakan katanya. Jadi rasa enaknya itu jadi hambar akhirnya. Aduh, mau makan saja diomelin kayak gitu. Nah, ini kita perlu introspeksi diri ya. Kadang kebutuhan itu karena memang tidak terpenuhi. Makanya Nabi memberikan satu contoh bagaimana kita membangun rumah tangga. Nabi memberikan satu contoh kita dalam menyelesaikan problem dalam rumah tangga. Idza rahadukum ra'atan tu'jibu. Kalau engkau melihat wanita yang menjadikan engkau kagum, terpana, terpesona, falyarji ila imraati. Segera pulang ke istrimu. Fa inna ma'aha mithlu ma ma'aha. Karena istrimu itu punya semua yang dimiliki oleh wanita tersebut. Apa yang kamu cari itu dapat ada di istrimu. Sehingga ini yang yang harus difahami.
Kalau dalam hubungan seksual, dalam hubungan badan dengan istri mungkin terpenuhi itu. Tapi suami itu juga butuh suara yang merdu. Suami pun, kata orang, suami itu bayi berjenggot, berkumis ya. Jadi ya seperti anak-anak Seperti itu. anak-anak. Ingin diceritakan, ingin dimanjakan, ingin dipuji. Itu satu kebutuhan alami. Istri pun demikian. Istri juga pengen dimanjakan, ingin dipuji. Nah kalau dalam hubungan rumah tangga karena sudah lama hambar akhirnya. Karena ya kebutuhan-kebutuhan itu betul-betul tidak diberi. Dulu kenapa di bulan madu terasa indah banget? Karena gombal semua isinya gitu. Isinya bercerita, istrinya tentang pujian, istrinya tentang perasaan disentuh. Setelah bulan madu berlalu, isinya tuntutan. Isinya perintah, cuman perintah, beli ini, beli itu, pergi sana, pergi sini, lakukan ini, lakukan itu. Maka kehidupan rumah tangga itu terasa hambar ya. Allah Ta'ala. Atau mungkin ini ingin poligami juga mungkin Ustaz ini. Suaminya ini. Barakallahu fikum Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, demikianlah kepada Ibu Enyata, jazakillah khairan, barakallahu fik atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada ibu, keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami, bertanya langsung kepada Ustadz melalui layar interaktif 0331544687, 0331544687. Barakallahu fikum. Kembali Ustadz, kita bacakan pertanyaan. Nah, ini masuk ini tema Ustadz ini. Dari Rafiuddin Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustadz izin bertanya, ada uang masuk ke rekening pribadi tanpa perjanjian, tanpa persetujuan, tanpa akad dari pinjol ilegal. Tidak ada nomor HP yang bisa dihubungi, dikembalikan juga tidak bisa. Apakah uang ini disimpan untuk dikembalikan ketika tiba-tiba diminta atau disodakokan atau diinfakkan? Mohon pencerahannya Ustaz. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Bila memang itu dana masuk ke rekening kita tanpa ada transaksi, tanpa ada nomor kontak yang bisa dihubungi, maka simpanlah. Seperti halnya luqotoh, ketika kita menemukan barang jatuh, kita berkewajiban menyimpan selama 1 tahun. Dan kemudian kewajiban kedua, kita mengumumkan di tempat-tempat umum, seperti di masjid, di pintu-pintu masjid, di pintu pasar, dan sejenis yang potensi akan terbaca, terdengar oleh pemiliknya. Nah, di era sekarang kita juga bisa melakukan yang sama. Kita ada grup medsos, kita punya halaman di medsos misalnya, yang kita bisa tuliskan di sana misalnya, barang siapa yang merasa salah transfer, silakan hubungi atau silakan inbox misalnya, silakan japri. Kalau kemudian dia betul-betul bisa membuktikan dengan menyebutkan nomor rekeningnya, asal rekening pengirim, kemudian bisa menyebutkan nominalnya, tanggal transfernya misalnya, maka itu indikasi bahwa dia adalah yang melakukannya. Maka bisa dikembalikan. Namun setelah setahun berlalu tidak ada yang mengklaim, maka secara tinjauan hukum kita boleh mensedekahkannya atas nama pemilik. Atau kalau memang kita merasa butuh, kita boleh menggunakannya dengan catatan kalau suatu saat ada yang bisa membuktikan dia pemiliknya, kita menggantinya. Ya, kita menggantinya. Allah Ta'ala alam. Barakallahu fikum Ustaz. Tapi ini kabarnya katanya Ustaz ada terjadi, jadi tiba-tiba ditagih terus minta bunga juga Ustaz itu. Ya. Itu bagaimana Ustaz? Itu secara hukum tidak benar. Karena tidak ada perjanjian. Akad itu harus ada perjanjian. Ya. Barakallahu fikum Ustaz. Ya, demikianlah jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada Bapak Rafiuddin ya atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada Bapak, keluarga dan pemirsa sekalian. Pemirsa, kembali kami mengajak Anda di sisa waktu yang ada ini untuk bergabung bersama kami, bertanya langsung kepada Ustadz melalui line interaktif kami di 0331544687, 0331544687. Kita kembali Ustadz bacakan dari Daru Pandam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum. Ustadz izin bertanya, fasilitas yang diberikan sebuah bank syariah kepada nasabah prioritas yang mempunyai
yang mempunyai rekening tabungan dengan akad wadiah. Apakah termasuk riba Ustadz? Seperti fasilitas berupa free loan bandara, free parking, free biaya transfer, dan lain-lainnya Ustadz. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau prioritas semacam free lounge di bandara, bebas parkir dan sejenis, itu termasuk keuntungan yang didapat ya, yang seharusnya itu tidak boleh. Seharusnya itu tidak boleh. Namun secara tinjauan global, rekening yang berbasis akad wadiah hari ini yang ada di berbagai perbankan syariah itu sudah lebih sesuai, ya, lebih mendekati konsep hutang piutang yang ada dalam Islam, yaitu tanpa riba. Ya, itu lebih mendekati dibanding rekening berbasis mudharabah atau yang lainnya. Karena itu pada kesempatan ini saya menghimbau, mengajak kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada yang betul-betul ingin terbebas dari riba, karena memang tidak bisa terlepas dari perbankan, maka silakan Anda gunakan rekening yang berbasis akad wadiah. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khair. Barakallahu. Barakallahu fikum. Ya, demikianlah. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum kepada Saudara Daru Pandam atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dalam segala urusan yang bertanya, keluarga dan pemirsa sekalian. Ya, sepertinya kalau pagi ini sepi penanya Ustaz, Ya. bertelepon Ustaz. Nah, ini. Ada banyak. Barakallahu. Bacakanlah, kita bacakan Baik. Ustaz pertanyaan dari Iben ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, bagaimana seorang yang lalai belum bayar zakat mal beberapa tahun silam dan lupa berapa besaran modal berputar saat itu karena memang buruk sistem akuntansinya Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Bila memang faktanya demikian, maka kita berusaha sebisa kita, semaksimal yang bisa kita lakukan untuk mereka menaksir berapa kira-kira kewajiban zakat kita pada 2 tahun silam atau 3 tahun silam. Kemudian kita bayar pada hari ini sesuai dengan perkiraan kita. Kan Allah SWT berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu yang bisa kalian lakukan. Kalau memang sudah tidak ada data yang bisa diakses dan kita juga tidak ingat, hanya itu yang bisa kita lakukan, yaitu menaksir kira-kira kewajiban zakat kita berapa, kemudian kita bayarkan. Dengan izin Allah SWT, bila itu dilakukan dan disempurnakan dengan perbanyak istighfar kepada Allah karena telah lalai menunaikan kewajiban ini, maka insya Allah Allah akan menerima zakat Anda. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Ya, demikianlah jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada Bapak Iben atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan, hidayah dan taufik kepada Bapak, keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali kami mengajak Anda untuk bertanya langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0331544687, 0331544687. Kita bacakan lagi Ustadz pertanyaan. Ini berkaitan dengan suaminya lagi nih Ustadz, nih dari istri Ammah Zulfa Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum. Ustadz, mohon nasihatnya bagaimana menyikapi suami yang ketika hendak tidur pun masih lihat HP, main HP Ustadz. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Masalah melihat HP itu juga perlu dilihat konteksnya. Bisa jadi memang dia punya aktivitas bisnis atau pekerjaan yang mengharuskan dia, kalaupun tidak sampai pada level harus, tapi memang itu beralasan ya, karena dia melayani klien, dia memanage, merencanakan kegiatannya, bisnisnya ataupun pekerjaannya. Namun kalau sekedar untuk happy-happyan saja, browsing saja, cari sana cari sini, ya itu bisa diajak bicara dengan baik-baik. Carikan artikel, carikan misalnya penjelasan dari yang berkompeten tentang bahaya penggunaan HP yang berlebihan, bisa merusak syaraf, kemudian bisa menyebabkan berbagai macam penyakit yang itu sangat berbahaya bagi kehidupan kita dan lain sebagainya. Dan kemudian di antara hal yang bisa kita lakukan, tidak harus selalu masalah itu diselesaikan dengan berbicara. Karena bisa jadi ketika kita berbicara, menegur, itu justru yang terjadi sebaliknya, akan memantik amarahnya dia. Tapi
kita harus cerdas mengalihkan perhatian dengan cara-cara yang betul-betul smart ya. Misalnya dimasakkan masakan yang menjadikan dia harus meninggalkan HP misalnya. Atau diajak kuliner keluar misalnya. Atau diajak belanja, mau tidak mau dia harus berkendara, nyopir. Atau diajak hal-hal yang bersifat positif sehingga terlalaikan dari penggunaan HP-nya. Ya, diajak bersilaturahmi, diajak ini dan itu, diajak mengerjakan misalnya memproduksi apa, menjual apa, intinya carikan aktivitas yang kalau dikerjakan akan menjadikan dia terlalaikan dari penggunaan HP-nya. Allah Ta'ala. Barakallahu fikum Ustaz. Tapi kalau buka website Dewan Fatwa nggak apa-apa Ustaz. Ya, sangat disarankan itu. Sangat disarankan. Barakallahu fikum. Ya. Demikianlah kepada Amah Zulfa di Madiun, jazakillah khairan wa barakallahu fiik atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada ibu, suami, keluarga dan pemirsa sekalian. Ya, di sisa waktu yang ada ini 20 menit ya, sekitar 20 menit lebih, kurang lebih. Kami mengajak Anda kembali untuk bertanya langsung kepada Ustadz melalui line interaktif kami di 0331544687. 0331544687 bekal muslim, fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya. Kembali kita Ustaz ke pertanyaan dari Ummu Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Izin bertanya, bagaimana hukum wanita yang sedang haid duduk di dalam masjid untuk mengikuti majelis taklim Ustaz? Baik, barakallahu fiik wa thabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik pada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Mayoritas ulama menyatakan bahwa wanita yang haid tidak boleh masuk ke masjid. Ya. Kecuali dalam konteks yang darurat. Ya. Karena apa? Karena orang yang junub saja tidak boleh menetap di dalam masjid. Kecuali dalam kondisi dia perlu menyeberang, melintas saja. Ila abiri sabil, kata Allah SWT. Kalau dia hanya melintas maka tidak apa-apa. Yang junub saja tidak boleh, apalagi yang haid. Demikian pendalilan mayoritas ulama. Namun sebagian ulama membalikkan cara pandang ini dengan mengatakan bahwa kalau junub itu hadasnya itu dengan mudah diakhiri. Ketika dia mandi janabah selesai. Tapi ketika haid atau nifas itu berkepanjangan, berhari-hari. Kalaupun dia ingin segera selesai, tidak juga bisa selesai. Kalaupun dia mandi juga tidak menjadi suci. Maka tentu konteksnya berbeda ketika orang junub yang dengan mudah kapan saja dia mau bisa mengakhiri haidnya, junubnya, hadasnya berbeda dengan apa? Dengan yang haid ataupun nifas. Kalaupun dia mau juga tidak bisa berhenti hadasnya. Maka sebagian ulama mengatakan kalau memang ada alasan yang dibenarkan seperti misalnya menghadiri kajian atau yang sejenis, dengan catatan dia betul-betul bisa memastikan bahwa darah haidnya, darah nifasnya tidak sampai menodai, mengotori masjid, maka sebagian ulama mengatakan boleh. Walaupun kalau zaman ini sebetulnya tidak ada keharusan ya untuk kita berada di masjid, karena kita bisa hadir dengan virtual, misalnya kita menggunakan YouTube atau di medsos yang acara kajian itu di-live-kan, atau kita bisa menggunakan rekamannya. Kita bisa dengar, kita bisa saksikan setelah acara itu selesai di rumah tanpa kita harus melanggar peraturan ataupun hukum yang telah ditetapkan para ulama di atas ya. Sehingga saya lebih menyarankan untuk wanita yang haid atau nifas menghindari hadir di masjid. Namun kalau ternyata ada yang tetap hadir dengan dalih memilih pendapat kedua karena memang dia punya alasan, misalnya tidak mampu kalau dia harus mendengarin sendiri, bosan, jenuh dan yang sejenisnya, maka insya Allah itu bisa ditoleransi. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau misalnya ada tempat khusus mungkin di luar masjid atau itu? Ya kalau bisa, kalau di halaman masjid ada tempat yang bisa dia duduk di sana sehingga mendengarkan audionya saja, suaranya, maka itu sudah sangat mewakili sehingga tidak perlu lagi ke dalam masjid. Ya, Allah Ta'ala. Kalau misalnya ditanya mana yang lebih utama Ustaz, atau hadir di pelataran masjid tadi atau
mendengarkan kajian online tadi Ustaz? Kalau bisa hadir di pelataran maka itu lebih baik. Lebih baik. Karena ketemu langsung menghadiri majelis itu ada nilai yang tidak bisa didapat kalau kita hanya dengan Zoom ataupun di online ya. Online. Yaitu nuansa ibadahnya, kebersamaannya, terus kemudian nilai pengorbanannya itu akan menjadi nilai pahala sendiri. Wallahu taala. Barakallahu fikum, Amin, jazakumullah khairan. Ya, demikianlah kepada Ummu Abdullah. Jazakillah khairan barakallahu fik atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dalam segala urusan Ummu Abdullah, keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali kami mengajak Anda untuk bergabung bertanya secara langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0331544687. Kita kembali Ustadz bacakan ini pertanyaan dari Diah Ferry Kusuma Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, ketika jual beli, saya minta izin kepada seseorang yang posisinya sebagai marketer untuk mengambil gambar-gambar produk jualannya untuk saya iklankan. Beliau bilang tidak boleh menaikkan harga dan berbagi fee saja dengan beliau. Pertanyaannya adalah, bila memasang gambar iklan beliau, kemudian saya menaikkan harga, namun barang itu saya beli dulu, minta antar ke rumah saya, kemudian saya kirim ke pemesan dengan biaya saya, apakah saya boleh menaikkan harga, Ustaz? Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik dan kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Hukum asalnya, siapapun yang memiliki barang maka dia bebas menjualnya. Siapapun yang telah memiliki barang, dia bebas menjualnya. Apalagi tidak ada persyaratan di awal bahwa dia tidak boleh menjual ulang. Dan juga tidak ada aturan dari pemerintah yang melarangnya menjual ulang. Maka hukum asalnya kalau Anda telah memiliki barang, maka Anda bebas menjualnya dengan harga yang Anda suka dan kepada siapapun yang Anda suka. Wallahu taala a'lam. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Ya, demikianlah kepada dia Ferry Kusumuwanti, jazakillah khairan barakallahu fikum atas pertanyaannya. Kembali Ustaz, kita bacakan pertanyaan. Kalau ini keluhan seorang suami kepada istrinya, Ustaz. Kebalik ya. Kebalik, Ustaz. Oke, dari Oki Dian Pradika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya, bagaimana menasihati atau mengatasi istri yang banyak bekerja di luar rumah sebagai pengajar TPQ, yang sebagian hasilnya untuk membantu orang tuanya, namun di sisi lain suami juga ingin membantu ortu istri atau mertua, namun masih belum diberikan kemampuan ekonominya. Barakallahu fiik. Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Ini adalah kebuntuan komunikasi atau memang komunikasi yang belum dijalankan. Sebetulnya problem hidup kita itu seringkali muncul karena kita tidak menjalankan komunikasi yang baik. Ketika komunikasi itu sudah dijalankan, maka akan ada segera peta masalah ya yang bisa kita pilih. Berkomunikasi belum tentu memuaskan semua orang. Belum tentu bisa menuruti semua yang diinginkan oleh orang di sekitar kita. Namun yang menjadi kuncinya bahwa semua orang akan segera mengetahui apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Urusan diterima atau ditolak itu urusan lain. Namun dengan kita berbicara, menyampaikan alasan, menyampaikan apa yang kita mau, maka orang itu akan segera tahu ya apa yang seharusnya kita lakukan ataupun yang tidak kita lakukan. Dan kita juga tidak boleh terbelenggu dengan angan-angan. Saya sebetulnya juga ingin membantu, tapi kalau realnya belum bisa membantu dan memang kondisi orang tua istri memang sangat memprihatinkan, sangat membutuhkan, maka ini kuncinya adalah bagaimana kita berkomunikasi saja. Alangkah baik kalau kemudian ada diskusi musyawarah apa yang harus dilakukan agar apa yang diinginkan oleh istri, apa yang diinginkan oleh suami itu bisa tercapai secara bersamaan. Misalnya sama-sama membuat home industry, produksi apa, berjualan apa yang dikerjakan bersama-sama, sehingga hasilnya akan lebih maksimal dan kemudian kemauan kedua belah pihak itu bisa terlaksana dengan baik tanpa harus mengorbankan kepentingan yang lain, misalnya kebersamaan dengan anak, kebersamaan dengan suami,
atau kepentingan yang lainnya. Intinya saya menyarankan bangunlah komunikasi yang baik. Bicarakan dan justru kita harus hadir dalam problem yang sedang dihadapi oleh istri. Kita berusaha mencari solusi sehingga dengan demikian istri akan merasa bahwa Anda adalah bagian dari keluarga besarnya. Ya, wallahu taala alam. Ya, jazakallahu khairan Ustaz. Ya. Ya, demikianlah jazakillah khairan wa barakallahu fiik kepada Ibu Okidian. Maksud kami Bapak ya, Bapak Okidian Pradika atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan urusan yang bertanya keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali kita bacakan Ustaz pertanyaan dari hamba Allah di Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya mempunyai seorang adik yang sangat saya sayangi. Qadarullah dia masih enggan sholat wajib dan berhijab. Usianya masih remaja. Kalau saya ingatkan keseringan, dia malah menjauh dari saya. Sehingga saya jarang atau sangat jarang menegur, mengingatkan agar silaturahim tetap terjalin. Dan saya doakan, mohon nasihatnya Ustaz, sebab saya berharap kelak di akhirat bisa berkumpul dengan keluarga. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Dalam kondisi macam ini, banyak cara ya, 1001 cara yang bisa kita lakukan untuk mendakwahi orang. Bisa jadi dengan menyampaikannya langsung, bisa jadi dengan titip pesan kepada orang lain yang bisa menasihatinya, bisa jadi dengan memberikannya hadiah, bisa jadi dengan kita berpura-pura mendengarkan sebuah ceramah yang suaranya kita keraskan sehingga terdengar oleh saudara kita. Bisa jadi kita menyampaikan kepada orang tua agar orang tua yang menasihatinya, atau mungkin teman baiknya dia yang mengajaknya, atau dengan cara kita membuat satu strategi, misalnya ayo kita shopping, sengaja keberangkatannya menjelang waktu sholat, sehingga ketika azan dikumandangkan kita mampir dulu masjid. Kita mampir, kita bawakan mukena agar dia sholat. Ya, dan berbagai macam cara dan trik yang bisa kita lakukan. Karena tentu berdakwah itu bukanlah hal yang mudah. Dakwah itu lebih kompleks. Kalau kita mau dagang, mau berjual beli, kalau kita mau bangun rumah, kalau kita mau bangun jembatan, kalau kita ingin produksi barang, semua itu harus membutuhkan skill, membutuhkan ilmu, dan bahkan pengalaman. Tidak semua orang yang berilmu bisa. Makanya dalam semua disiplin ilmu ada namanya praktek magang kerja. Kalau dalam kedokteran ada koas, ada praktek selama 2 tahun. Kalau dalam disiplin ilmu yang lainnya kita juga misalnya bekerja di bawah bimbingan yang sudah senior, sudah lebih pengalaman. Dalam dakwah pun demikian, mendakwai keluarga atau orang lain itu pun butuh pengalaman. Bukan sekedar ilmu. Ilmunya gampang bisa dipelajari, bisa dengan mudah cepat kita bisa baca. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapapun dari kalian yang melihat kemungkaran, maka hentikan kemungkaran itu dengan tanganmu. Kalau tidak dengan lisanmu, kalau tidak mampu dengan hatimu. Tapi praktek mengingkari kemungkaran dengan lisan ataupun dengan tangan, itu ternyata butuh ilmu yang panjang, pengalaman yang luas, agar dakwah yang kita lakukan, amar ma'ruf yang kita kerjakan tidak berbalik, yang menjadi bumerang, bukannya menambah kebaikan, justru malah mengurangi kebaikan. Bukannya meminimais skala kerusakan, justru menjadikan kerusakan semakin besar, semakin jauh seperti tadi Anda katakan, semakin menjauh bukan semakin mendekat. Wa inna minkum lamunafirin, kata Nabi SAW. Ada dari kalian itu, sebagian dari kalian itu, orang-orang yang justru malah menjadikan sebagian masyarakat menjauh dari Islam. Padahal seharusnya masing-masing umat Islam berperan aktif menjadikan masyarakat itu semakin dekat dengan Islam, semakin kenal dengan Islam, semakin cinta dengan Islam, dan bahkan masuk Islam, mengamalkan Islam. Tapi faktanya ada tindakan, ada ucapan sebagian orang justru malah menjadikan orang itu fobia, takut, horor kalau mau belajar, horor kalau mau masuk Islam. Karena apa? Ya karena salah strategi. Ya, jadi pelajarilah berbagai alternatif cara untuk bisa mendakwahi keluarga kita ya. Karena sekali lagi dakwah itu lebih kompleks dibanding sekedar produksi ataupun perdagangan ataupun skill-skill yang lainnya. Wallahu ta'ala. Tapi bisa sedikit menanggapi berkaitan dengan
sering menasihati, atau kalau di sini kan keseringan katanya Ustaz, itu apakah suatu hal yang baik Ustaz kalau Ya, sering? kalau kita sudah terbukti satu cara itu tidak berhasil, kenapa kita ulang lagi? Bukankah kita sudah tahu bahwa kemarin cara itu gagal? Kalau kita dalam produksi, sekali kita cara itu kita terapkan gagal, kemudian kita ulang dengan cara yang sama tanpa ada revisi, tanpa ada perubahan, perbaikan, maka itu adalah kebodohan. La yuldagul muslim min juhrin marratain. Seorang muslim tidak mungkin tersengat dari satu lubang sebanyak 2 kali. Ya. Kita harus evaluasi, kemarin demikian salah. Apa yang harus dilakukan? Ada perubahan. Ada tambahan atau ada pengurangan, ya. Kemudian yang harus dilakukan pula, kalaupun kita sudah menggunakan cara yang terbaik, itu juga bukan jaminan bahwa keluarga kita bisa dapat hidayah. Nabi SAW mendakwai pamannya dengan cara yang terbaik. Walaupun demikian, beliau tidak berhasil mengislamkan pamannya Abu Thalib. Sehingga pamannya Abu Thalib ternyata, walaupun secara konsep menerima Islam sebagai agama yang paling baik, Nabi adalah seorang Rasul yang benar. Tapi lagi-lagi dakwah itu kaitannya dengan urusan hidayah, urusan hati. Bila Allah SWT tidak berkenan membukakan pintu hati siapapun, maka hatinya tidak akan pernah terbuka. Walaupun kita sudah mendakwanya dengan cara yang terbaik. Sehingga harus dilengkapi pula cara yang baik dengan doa yang sungguh-sungguh kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT betul-betul membuka pintu hidayah keluarga kita. Allah Ta'ala. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Ya, demikianlah kepada hamba Allah, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dan taufik kepada yang bertanya, terutama kepada adik beliau ya, kemudian keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali kami mengajak Anda untuk bergabung bertanya secara langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0331544687. Kembali kita bacakan Ustadz pertanyaan dari Muhammad Hasan Asnawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum. Izin bertanya, apakah ada zakat pertanian untuk petani yang sewa tanah? Jika ada, berapa persen Ustaz? Baik, barakallahu fiikum wa athabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atu haqqahu yauma hasadih, dan tunaikanlah haknya ketika engkau panen. Para ahli fikih ketika membicarakan lahan pertanian yang disewakan, siapakah yang berkewajiban mengeluarkan zakat pertaniannya? Apakah pemilik tanah atau yang bercocok tanam, yang menyewa dan kemudian bercocok tanam? Pendapat yang lebih kuat dalam ini adalah yang berkewajiban mengeluarkan zakat itu adalah yang menyewa, yang punya tanamannya, bukan yang punya tanahnya, karena zakat itu berkaitan dengan pertaniannya, bukan dengan tanahnya. Kalau tanah itu dianggurkan atau gagal panen, maka tidak ada zakatnya, walaupun tanahnya masih utuh seperti sedia kala. Sehingga kalau ternyata tanamannya itu milik orang lain, maka yang berkewajiban menzakati adalah yang pemilik tanamannya tadi, dalam hal ini yang menyewa. Wallahu ta'ala a'lam. Yang jazakumullah khairan Ustaz. Ya, demikianlah kepada Muhammad Hasan, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaannya, dan sudah ada penelpon yang bergabung Ustaz. Alhamdulillah. Ada Ibu Rahmah di Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ini Ya. tentang zakat. Apakah ada hadis atau landasan hukum syari'nya kalau zakat itu lebih sunahnya disampaikan secara langsung untuk pembayar zakat, Ustaz? Ya. Iya. Kemudian apakah lebih baik itu dalam bentuk materi? Ini yang untuk zakat mal ya. Ya. Apakah lebih baik dalam bentuk uang atau lebih ke sembako atau barang dirupakan barang-barang gitu? Iya. Baik. Kemudian untuk emas kan biasanya kalau beli itu biasanya harga untuk 1 gram itu beda. Beda antara jual dan harga jual ya. Enggak, beli 1 gram bersama beli 10 gram itu kan biasanya lebih murah untuk yang beli 10 gram, 5 gram atau di atas 1 gram. Untuk hitungannya itu tetap pakai yang dihitung 1 gram ya Ustaz, atau gimana? Baik. Iya. Cukup Ibu. Iya, syukron Iya. Jazakallah khairan. Baik, barakallahu fiikum wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ibu Rahmah, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Para ulama membagi harta zakat itu ada 2 kelompok.
harta yang tersembunyi seperti emas, perak, sehingga tidak kelihatan oleh banyak orang, maka idealnya yang paling baik adalah kita menunaikannya sendiri. Kita salurkan sendiri. Ya. Adapun harta yang itu nampak atau al-amwal adh-dhahirah seperti panen, hasil panen, ternak, dan yang sejenis, perdagangan, itu nampak oleh banyak orang, maka akan lebih baik bila itu disalurkan melalui negara atau yang disebut dengan baitul mal. Ya. Namun kalau ternyata negara tidak memungutnya, maka kita juga tetap boleh menyalurkannya sendiri. Apalagi kalau kemudian dengan kita salurkan sendiri, maka itu akan lebih sampai kepada tetangga kita, kanan kiri kita, karib kerabat kita, maka itu yang lebih utama. Dibanding kita salurkan melalui lembaga zakat, ternyata kemudian harta itu didistribusikan ke tempat lain yang berbeda dari tempat-tempat kita tinggal. Padahal Nabi SAW memberikan satu pernyataan, tu'khadhu min aghniyahim faturaddu ala fuqaraihim. Harta zakat itu, atau zakat itu dipungut dari orang kaya di masyarakat tersebut dan didistribusikan ulang di kaum fuqara di masyarakat tersebut. Sehingga hubungan mutualisme antara si kaya dan miskin ini dapat terwujud. Nah, adapun dalam masalah zakat emas, maka keluarkanlah zakat emas. Itu hukum asalnya dikeluarkan dalam bentuk jenis harta yang dizakati. Hasil pertanian dikeluarkan dalam bentuk gabah. Kalau jagung dikeluarkan dalam bentuk jagung. Kalau korma dikeluarkan dalam bentuk korma. Kalau kita punya peternakan, zakat sapi maka dikeluarkan dalam bentuk sapi. Onta pun demikian, kambing pun demikian. Bukan diuangkan. Mungkin Anda akan berkata, loh besar sekali nilainya Ustaz. Kalau saya punya misalnya 40 ekor sapi, zakatnya 1 ekor sapi. Apa berarti satu orang fakir diberi 1 ekor sapi? Ya, apa salahnya? Demikian dahulu praktek Nabi SAW dan para sahabat. Bukan sapinya itu disembelih kemudian dibagi rata kepada kaum fuqara di sekitar Anda, tidak. Tapi betul-betul diberikan dalam kondisi hidup. Untuk apa? Ini sebagai kail, sebagai pancingan agar setelah menerima zakat, zakat itu akan dia kelola, dia rawat, kemudian dia mendapatkan keuntungannya selanjutnya, sehingga pada tahun yang selanjutnya atau beberapa waktu yang akan datang, dia tidak lagi menjadi fakir miskin lagi, karena bisa jadi sapi yang pernah dia terima di awal tahun sudah beranak pinak dan akhirnya dia punya modal untuk berwirausaha, berdagang, sehingga dia keluar dari garis kemiskinan dan kemudian juga bergabung dengan kelompok fuqara aghnia dari masyarakatnya. Ya. Kemudian dalam menyalurkan zakat, ya seperti tadi, sekali lagi serahkan seutuhnya kepada penerima. Akan digunakan untuk apa? Apakah kemudian sapinya itu dijual untuk kemudian dia ambil dananya untuk usaha atau untuk membayar hutang dia misalnya? Maka serahkan kepada mereka. Jangan diwujudkan dalam bentuk sarung, pakaian lebaran, dalam bentuk sembako. Bisa jadi penerima tidak dalam kondisi sedang membutuhkan sembako, tapi dia butuh kepada pengobatan, dia butuh kepada bayar hutang, dia butuh dalam misalnya untuk yang lainnya, kebutuhan yang lainnya, untuk bayar sewa rumah misalnya, karena dia tidak punya rumah, dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, ya. Sehingga dengan cara semacam ini kita akan betul-betul memenuhi kebutuhan fuqara dan masakin. Adapun ketika kita berzakat, ya, maka kita tidak perlu merisaukan tentang harga jual dan harga beli yang ada di pasar. Berapa yang kita punya, itu yang pertama menjadi acuannya. Misalnya kita punya 100 gram, maka keluarkan 2,5 gramnya. Atau kalaupun kita ingin konversi dalam bentuk nilainya, maka nilai dari 2,5 gram tersebut kalau Anda jual hari ini, Anda dapat berapa? Itulah yang Anda zakatkan, Anda distribusikan. Ya. Anda tidak perlu risau adanya fluktuasi harga jual, harga beli, kemudian antara satu toko dengan toko lain. Anda cukup pilih toko yang menurut Anda paling moderat harganya, paling wajar, dan kemudian jadikan itu sebagai acuan berapa nilai yang harus Anda keluarkan dari emas yang Anda miliki ataupun harta yang Anda miliki. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, jazakallahu khairan, barakallahu fiik.
Ya, demikianlah kepada Ibu Rahma kami ucapkan jazakillah khairan barakallahu fiik atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah taufik dan kemudahan dalam segala urusan kepada ibu, keluarga dan pemirsa sekalian. Alhamdulillah Ustaz, tadi adalah pertanyaan terakhir kita pada perjumpaan kali ini. Jazakumullah khairan barakallahu fiik atas waktu dan ilmunya Ustaz. Amin. Barakallahu fiikum. Afik. Ya, demikianlah pemirsa, karena keterbatasan waktu yang ada maka berakhir sudah perjumpaan kita dalam kesempatan kali ini. Tapi jangan khawatir karena live interaktif Fatwa TV akan selalu menemani Anda dari hari Ahad hingga Jumat selama bulan Ramadan ini. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui seputar atau informasi seputar Fatwa TV, Anda dapat mengunjungi website kami di www.fatwatv.id. Kemudian untuk mengupdate tanya jawab di website kami di www.dewanfatwa.com/tanya jawab. Dan di bulan suci Ramadan ini kami juga mengajak kaum muslimin dimanapun berada untuk bergabung bersama kami dalam syiar dakwah Islam melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Ya, demikianlah. Semoga apa yang Ustaz sampaikan pada perjumpaan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya Sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami, wudunya batal.